Halo, selamat sore teman-teman PMCI, apa kabar? Kembali lagi, hari ini kita akan berbincang banyak. Inilah narasumber kita yang ke-11 dari serangkaian PMCI Talk yang sudah dijalankan sejak bulan Juni yang lalu. Kembali saya ingin mengingatkan bahwasannya PMCI Talk ini diselenggarakan karena PMCI sudah sedang menjalankan rebranding. Kemudian dari sana PMCI juga sangat kepengen sekali the new face of PMCI tidak hanya tampil dari secara visual, tapi secara keseluruhan dari sisi ilmu, kemudian wawasan, PMCI juga ingin mengkontribusikan khususnya untuk Anda para mahasiswa-mahasiswi PMCI. Nah, PMCI Talk ini akan terselenggara berkat banyak brand yang ikut bekerja sama. Saya ingin berterima kasih kepada Edgar Xavier Marvelo, Haris Horatius, Aplos Media, Kartu, Henry Wibisono, Sinfood Hang Indonesia, ada Joska, K3 Mat, Kebun Greenfish, Prime Group, Masterpiece Clothing, Nico Julius, The Notigon Company, and last but not least itu ada Kreavi. Nah, sebelum kita mulai pembicaraan hari ini, saya ingin teman-teman bisa berpartisipasi banyak dalam hal memberikan pertanyaan. Saya pikir topik yang akan kita bicarakan hari ini merupakan salah satu topik yang sangat menarik karena di era-era seperti ini digital marketing sudah sepertinya menjadi kewajiban untuk saya, kemudian untuk Anda, semua orang untuk mengerti mengenai bagaimana cara kita mengelola sosial media kita dan bagaimana cara kita bisa berjualan atau berjualan produk-produk kita melalui sosial media Instagram. Hari ini kita kedatangan seorang Instagram expert, kemudian certified digital marketers. Beliau tidak di Medan, tapi di luar daripada Sumatera Utara. Makanya kita senang sekali hari ini ada expert yang mau berpartisipasi di dalam PMCI Talk untuk sharing banyak hal ke teman-teman sekalian. Mari kita sambut Nico Julius. Halo bro. Halo. Saya panggil, kok saya panggil bro ya? Saya harusnya panggil Koko. Ko Niko, apa kabar? Ko Darwis aja kali. Baik. Pernah ke Medan nggak sebelumnya? Pernah ke Medan. Sering? Waktu itu enggak juga sih. Pernah 2 kali. Jadi memang ada punya teman di sana. Cuma aku agak lupa ya di Medan itu apa nama-nama jalannya. Jadi terakhir kali datang juga. Tahun berapa? Sekitar 2 tahun lalu kayaknya. Oh, 2 tahun, berarti masih nggak lama ya. Baik, Ko Niko bisa memperkenalkan diri nggak ke teman-teman PMCI? Oke, jadi halo, selamat sore ya, berarti di Medan ya. Sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Niko. Jadi aktivitasku sebetulnya lebih ke digital sih. Jadi ya mengerjakan banyak part gitu ya, mulai dari yang ngurusin klien, kemudian juga ngurusin beberapa bisnis online gitu ya. Jadi beberapa ada portal berita, ada juga beberapa toko online, tapi lagi off sekarang. Jadi lebih banyak bantuin klien sih sekarang. Tapi ya sekarang juga ngurusin online courses ya. Jadi ada produk juga. Semua berhubungan dengan digital marketing? Benar, ya. Jadi background studinya apa? Apakah memang digital marketing ini dipelajari secara otodidak kah? Oke, jadi gini, sebetulnya gini kok. Jadi kalau dulu aku kuliahnya adalah manajemen bisnis. Jadi kuliahnya manajemen bisnis, tapi kerjanya setelah lulus kuliah itu di teknik mesin. Wow. Jadi di teknik mesin 2 tahun. Jadi banting setir. Jadi habis kita ngurusin pakai kalkulator gitu, habis lulus masuk dunia kerja pegangnya besi gitu ya. Skatmat alat ukur gitu. Jadi ya
totally different world ya. Hmm. Jadi benar-benar ya sesuatu yang baru lah. Baru 2000 berapa ya 2014 akhir itu baru mulai belajar digital marketing. Baru mulainya 2014 akhir. Itu Sampai belajar sekarang. dari mana itu? Oh, 2014 itu mulai baca-baca blog gitu ya. Kemudian akhirnya sampai memutuskan ikut komunitas berbayar. Jadi waktu itu memang ikut komunitas, kemudian ya iseng-iseng ya. Apalagi waktu itu ya beli kucing dalam karung kan, namanya sembarangan gitu ya, nabung gitu. Hal yang penting waktu itu sih aku lihat adalah kalau misalnya ya aku begini-begini aja, artinya nggak ada sesuatu yang merubah, artinya nggak ada sesuatu yang baru gitu ya. Dan namanya orang kerja itu kan susah, yang mau udah punya 2 pekerjaan nggak mungkin. Jadi salah satunya yang paling masuk akal waktu dulu adalah ya bisnis online karena itu bisa disambi gitu ya, kerja sampingannya. Jadi aku pikir ya aku pikir harus mulai bisnis online juga, mulai belajar seperti itu, mulai banyak baca-baca, nonton video dan lain-lain sampai sekarang sih. Jadi lebih banyak ikut ke komunitas tepatnya. Jadi karena aku tahu komunitas itu cukup banyak resource sehingga kita bisa lebih cepat belajarnya dan belajar langsung dari praktikal orang. Kalau aku tipenya lebih suka yang kayak gitu sih. Jadi lebih suka sesuatu yang praktis, nanya sama orang yang lebih jago gitu ya, yang udah duluan, ya tinggal traktir dia makan gitu ya, nanti ngobrol-ngobrol gitu. Jadi aktivitasnya gitu sih. Baik, jadi pada awal mulanya itu apakah memang langsung menjadi Instagram expert kah? Atau mulai dari Facebook Oke. dulu? Jadi memang waktu pertama mulai itu jalur yang aku tekunin sebetulnya bukan tentang Instagram, tapi Instagram nggak, jawaban Instagram, tetapi bukan yang organik. Jadi ngerjainnya tuh, fokusnya lebih banyak tentang iklan. Karena nggak ada waktu ya, namanya orang kerja, dulu aku kerja itu nggak ada waktu untuk mempelajarin hal sesuatu yang organik, menurut aku agak lama. Jadi ya aku nggak pernah melakukan itu, kemudian lebih fokus pada iklan. Jadi benar-benar fokus sama iklan, kemudian andalin namanya Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, YouTube Ads, LinkedIn Ads. Yang satu-satunya yang aku nggak pegang dulu adalah Twitter Ads. Jadi iklan di Twitter itu yang nggak. Jadi LinkedIn Ads juga aku pernah coba. Jadi mostly semua yang aku pakai adalah media iklan berbayar. Gitu. Media iklan berbayar. Hmm. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang Instagram, saya yakin sih kalau teman-teman yang melihat pembicaraan kita pada sore hari ini pasti memiliki Instagram gitu ya. Walaupun ada yang di-lock. Nah, tapi saya berpikir bahwasanya di momen seperti sekarang pasti banyak sekali yang berpikir ingin berbisnis dan menjualnya lewat online. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa penting sosial media untuk mengembangkan brand kita? Oke. Jadi buat teman-teman semua, ini rata-rata pada tahun berapa sih? 17 sampai 20 sepertinya. Wow, luar biasa ya. Mudah sekali ya teman-teman semua ya. Ya. Teman-teman umur Saya juga 17 sama. 20 sudah dapat resource segini, maksudnya dapat knowledge segini luar biasa tuh enak banget ya. Artinya media sosial sekarang teman-teman tuh adalah jadi boleh dibilang part yang penting banget dalam bisnis. Jadi bukan berarti bahwa toko mungkin kemudian nggak laku dan lain itu nggak, teman-teman. Jadi media online menjadi bagian tambahan gitu ya, yang boleh dibilang infrastruktur wajib yang dimiliki bisnis sekarang. Jadi bukan berarti kegiatan aktivitas offline tidak lagi berjalan, jawabannya bisa berjalan, tetapi ya setelah ada yang namanya new normal gitu ya, tetapi online gitu ya, salah satunya media sosial juga menjadi part yang penting. Artinya teman-teman harus sadar bahwa yang namanya penetrasi online di Indonesia itu huge, besar sekali. Angkanya bisa sampai di 60% ke atas sekarang ya. Jadi sekarang angkanya udah besar sekali. Dan kalau kita perhatikan dari user-user di Instagram dan Facebook sendiri itu penduduk Indonesia ada sekitar 270 juta lebih, teman-teman. Pengguna Facebook di Indonesia itu 170 juta. Jadi kebayang ya betapa besarnya market Facebook saja. Instagram sendiri 73 juta, teman-teman. Jadi yaitu hampir 40% something dari ya total pengguna internet di Indonesia. Jadi angkanya besar sekali. Dan terus meningkat ya. Teman-teman, benar sekali. Tiap hari atau tiap bulan itu peningkatannya luar biasa. Jadi kritikal lah, teman-teman. Penting banget belajar media sosial sekarang. Dan aku yakin teman-teman sangat mudah atau sangat cepat untuk belajar karena teman-teman native ya.
teman-teman ini masuk dalam generasi yang disebut sebagai digital native, artinya nggak bermasalah dengan menggunakan gadget, mengaplikasikan komputer, karena di generasi ya artinya berapa ya, 80, 70 ke atas itu susah banget teman-teman mengoperasikan komputer dan kawan-kawannya. Jadi gadget itu agak susah. Nah teman-teman itu harusnya bisa lebih cepat menyerapnya. Jadi sangat mudah sebetulnya. Tinggal masalahnya mau apa enggak sih sebetulnya gitu. Bagaimana tanggapan dari Kuniko mengenai dulu memang kalau kita mau belajar sesuatu itu tidak terlalu gampang untuk mencarinya. Nah, malahan saya berpikir bahwasanya di momen seperti sekarang ini sumbernya itu udah terlalu banyak. Jadi bisa jadi ya setiap hari kita mempelajarin dari source yang belum tentu benar gitu, karena banyak banget. Benar-benar. Nah, kalau untuk memulai digital marketing, apa sih step-step utama yang harus saya ikutin? Oke, kalau bisa memang sekarang itu memang karena saking banyak informasi, teman-teman akan ketemu dengan yang namanya begitu banyak informasi yang artinya setiap orang yang mengajarkan sesuatu bisa jadi mereka mengajarkan sesuatu yang berbeda-beda. Itu problem yang sering ada di pasar. Artinya di online itu ya bertaburan yang namanya konten, bahas tentang satu topik aja banyak banget yang ngomongin berbagai macam teori. Nah, hal yang penting buat teman-teman lakukan sebetulnya, yang penting adalah teman-teman, menurut aku gini, semua metode yang pernah aku perhatikan dan aku pelajari, semuanya works teman-teman, tergantung waktu dan siapanya, gitu ya. Jadi artinya gini, poinnya adalah teman-teman harus sadar bahwa saat kita mau belajar sesuatu, memperhatikan sesuatu, kita perlu ikutin satu orang aja dulu, sampai teman-teman selesai. Kadang-kala yang jadi masalah teman-teman adalah baru jalanin sebentar, kemudian merasa bahwa ini kayaknya nggak works ya, ada yang lebih works lagi nih kayaknya di sebelah gitu ya. Artinya teman-teman pindah lagi, teman-teman saat pindah itu teman-teman mengulang lagi dari nol. Itu problemnya. Sehingga teman-teman nggak pernah menyelesaikan perjalanannya. Itu yang hati-hati, yang teman-teman, yang aku pengen bilang adalah karena aku udah ngajar dari 2015, aku udah ngajar hampir ya, ribuan orang teman-teman. Sorry kalau sampai sekarang di angka puluhan ribu, belasan ribu tepatnya, belasan ribu orang, itu mostly kebanyakan yang gagal adalah mereka yang mudah sekali pindah. Itu problemnya. Jadi saat mereka lihat sesuatu yang baru, kemudian mereka ikut lagi, kemudian mereka dengar sesuatu yang baru, mereka coba lagi, sehingga mereka selalu mengulang sesuatu yang dari nol lagi. Jadi saat mereka baru jalan 2 langkah atau 5 langkah, mereka pindah lagi, mereka ngulang lagi. Jadi itu yang terjadi. Sehingga saranku adalah sebetulnya teman-teman lihat siapa yang kredibel, satu. Kredibel itu lihat dari jumlah masanya, dari fansnya apakah banyak yang orang yang mengikuti, gitu ya. Karena sekarang tuh lebih mudah karena teman-teman bisa ngecek orang ini real apa enggak, gitu ya. Banyak nggak yang berdiskusi sama orang itu, baik di YouTube mungkin, Instagram mungkin, di Facebook mungkin. Jadi banyak hal teman-teman tinggal lihat, dan saya yakin teman-teman mudah untuk melihat misalnya sebuah profil itu fake apa enggak, kan mudah kelihatan gitu ya. Teman-teman ikutin yang real, ikutin tipsnya, teman-teman jalanin terus, fokus saja sama apa yang diajarkan sampai teman-teman menghasilkan. Sebenarnya sesimpel itu teman-teman. Jangan terlalu mudah, karena saking banyak informasi, teman-teman mau telan semua, itu problemnya. Jadi itu juga yang membuat kenapa banyak orang ya artinya boleh dibilang gagal. Artinya berpengetahuan luas tidak masalah, tetapi tidak menyelesaikan perjalanan itu yang membuat kita nggak pernah berhasil. Itu doang sih challenge terberat yang mau aku lihat sekarang. Ya, bertukar terus ya. Niko mau nanya nih, ya. Ini kita udah masuk ke content creation. Misal lah, hari ini teman-teman yang ada di sini pengen bangun sebuah brand. Bagaimana content creation proses untuk membuat konten untuk Instagram? Jadi kalau di Instagram sendiri, proses yang aku lakukan itu sebetulnya cuma 4 fase, teman-teman. Pertama, yang disebut sebagai content ideation. Jadi kita akan mencari ide kontennya dulu. Jadi mencari ide itu di mana? Banyak, teman-teman. Yang aku biasa lakukan adalah search di Instagram sendiri. Kira-kira orang butuh apa. Jadi aku cari bukan konten orang, tetapi dari konten orang, biasanya aku lihat komentarnya. Nah, komentar itu mereka ada tanya-tanya apa. Nah, itulah ide konten kita. Karena kan kalau kita niru konten orang, itu kan
ya boleh dibilang mungkin orang sudah pernah lihat itu kan, ngapain lihat kita lagi? Artinya ngapain kita buat sesuatu yang sudah ada? Dan kalau kita mau ngambil market yang sama, kan percuma. Akhirnya teman-teman mending melihat komentar-komentarnya, kemudian lihat apa yang dia butuhkan, orang yang butuhkan. Jadi kalau misalnya, buatin dong tentang A, seru juga nih kalau buatin dong tentang B, misalnya gitu. Nah, teman-teman buat sesuatu yang itu. Karena kalau teman-teman buat sesuatu berdasarkan apa yang mereka inginkan, pasti ada yang lihat, gitu ya. Jadi itu sumber ide yang pertama. Kedua, teman-teman kalau misalnya nggak mau pusing, teman-teman bisa melihat ide orang, kemudian teman-teman bisa mengambil namanya user generated content, nama teknisnya teman-teman. Tapi intinya adalah teman-teman memodeling sebuah konten. Misalnya si A bilang ini, kok menurut aku atau pengalaman aku pernah aku coba nih, ternyata bagus. Jadi aku cuma sekedar memberikan komentar, mereview sebuah konten. Jadi mereview sebuah konten itu juga sangat bagus, teman-teman. Sama seperti kita mereview produk. Produk dari content creator adalah konten. Konten itu sama seperti produk, gitu ya. Dan teman-teman boleh mereview itu, artinya memodeling. Dan kabar yang paling menyenangkan dari mereview produk orang lain adalah kita sangat mudah sekali mendapatkan chance atau potensi agar kita bisa diajak kolaborasi, gitu ya. Yang minimal postingan kita mungkin di-share sama akun mereka, dan so on, gitu ya. Jadi semakin sering kita mengajak orang untuk berkolaborasi, ya kita semakin mudah. Itu yang dari Instagram. Berarti ini angle-nya lebih kepada pribadi dong ya? Iya, iya. Bagaimana kalau hari ini saya punya brand A, katakanlah termos. Ya. Terus saya mau jualan nih, atau saya mau punya account di Instagram. Bagaimana proses pertama supaya konten yang saya munculkan itu sesuai dengan brand saya? Oke, jadi kalau misalnya kita bicara tentang ngomongin topik yang spesifik, yaitu tentang brand bisnis, misalnya kita jualan termos seperti itu ya. Sepertinya teman-teman tahu bahwa termos ini kita harus tahu buat siapa dulu termos ini. Apakah termosnya buat semua orang? Artinya ya banyak hal kan, bisa jadi buat mereka yang karyawan, mereka butuh. Dalam mobilitas sehari-hari mereka butuh misalnya termos untuk nyiapin kopi dan lain-lain. Itu satu angle. Angle yang lain mungkin teman-teman bisa ya merasa mungkin buat orang-orang yang mungkin lebih suka hygiene saat mereka nongkrong di cafe, let's say kayak gitu. Atau mereka yang sedang olahraga, mungkin mereka pengen minum sesuatu yang hangat, artinya berbeda audiensnya, maka berbeda juga kontennya. Jadi yang mau aku bilang adalah kita harus tahu teman-teman saat membuat sebuah konten, baik itu brand maupun personal brand, kita harus tahu siapa audiens yang ingin kita layanin dulu. Jadi kalau kita nggak tahu audiensnya siapa, itu yang membuat kita nantinya akan bingung sendiri mencari ide kontennya. Kenapa? Karena kita nggak tahu siapa yang harusnya lihat konten kita. Itu problem terumum. Jadi mulai dari siapa audiensnya, baru kita bisa lihat turunannya. Misalnya, tadi kita ngambil contoh Tumblr misalnya untuk karyawan. Ya maka mengambil tone atau yang membuat konten yang sifatnya lebih ke karyawan, kan gitu. Apa manfaat ini? Tahu nggak misalnya teh atau kopi misalnya gitu ya, bisa meningkatkan produktivitas, let's say kayak gitu. Kemudian teman-teman sharing dan lain-lain, kemudian teman-teman memasukkan product placement, yaitu Tumblr tersebut ke dalam konten teman-teman. Itu bisa membantu sales. Dan di satu sisi juga menarik perhatian orang, kenapa karyawan membutuhkan topik seperti itu. Artinya dia memvalidasi, oh ternyata gue juga penggemar kopi dan lain-lain, atau penggemar teh dan lain-lain, ternyata beneran gue bisa melek tuh nyatanya gitu. Jadi itu adalah jenis-jenis konten yang bisa teman-teman gunakan atau manfaatkan, ya sesuai dengan produk sih. I see. Nah, saya melihat kecenderungannya gini. Jadi pada saat saya nggak tahu ya di luar dari Sumatera Utara saya nggak tahu. Tapi kalau yang untuk Kota Medan, kebanyakan pada saat kita set up satu bisnis gitu, kemudian kita minta teman-teman kita untuk follow Instagramnya kita, kemudian untuk story atau post Instagram account kita supaya teman-teman kita pada saat nge-share, teman-temannya juga nampak tuh. Nah dari sana kan kita nggak bisa tahu nih, apakah teman saya itu adalah marketnya saya, apakah temennya temenku itu marketnya juga marketnya saya. Itu bagaimana cara kita bisa mendapatkan market yang tepat?
Oke. Jadi memang kalau kita bicara tentang market yang tepat, itu kalau kita tentang organik, artinya teman-teman posting konten di Instagram misalnya gitu ya, Hmm. maka bermain dengan jumlah angka teman-teman. Jadi kalau mulai kita bicara tentang sesuatu yang broad banget, maka kita perlu menciptakan konten yang viral. Konten yang viral adalah konten yang bisa menjangkau teman kita, kemudian teman kita sharing, lihat temannya, mungkin temannya bukan target audience kita, tapi saat dia nge-share ke teman-teman yang lain, ya, Hmm. ya kita bisa akhirnya bisa sampai ke audiensnya. Tetapi hal yang lebih penting buat teman-teman sadari, terutama buat berbisnis, adalah seringkali orang selalu terburu-buru atau tergesa-gesa, gimana caranya agar postingannya itu bisa langsung dapatin sales, benar kan? Itu Ya. mostly harapan semua orang, gitu ya. Tetapi yang teman-teman harus sadari bahwa yang terjadi di pasar atau realitanya tidak demikian. Artinya sulit sekali saat sebuah konten bisa membuat orang beli. Kenapa? Karena saat kita lihat sebuah konten, belum tentu kita pengen beli kan. Artinya kita Hmm. setiap hari melihat banyak konten produk, betul ya? Hmm. Tetapi pertanyaan apakah setiap kali kita lihat kita akan beli? Jawabannya mostly tidak, kan gitu. Artinya yang teman-teman harus sadarin adalah bahwa teman-teman saat pengen bangun bisnis jualan, teman-teman harus melakukan namanya lead generation. Itu yang orang Indonesia jarang-jarang lakukan. What is Lead gen that lead Nah, generation? lead generation itu apa? Kita mengumpulkan orang yang interest, teman-teman. Hanya sekedar interest. Kita nggak bilang dia beli, gitu ya. Hmm. Artinya gini, kita bicara tentang Tumblr, bicara tentang karyawan. Oke, karena market kita pengen jualan Tumblr untuk karyawan, kita tahu bahwa audiensnya karyawan, maka kita akan buat konten ke karyawan, kemudian gimana cara kita dapetin audiens karyawan? Buat konten karyawan satu, oke. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa buat grup Telegram free, betul ya? Unlimited jumlah usernya, teman-teman buat di situ dengan memberikan gimmick, memberikan nurturing namanya. Teman-teman akan mengajak mereka, yuk ikut ke komunitas A misalnya gitu ya, di mana kita akan Hmm. sharing tentang gimana caranya karyawan bisa jauh-jauh lebih produktif misalnya gitu. Selain dari teman-teman juga bisa mendapatkan networking. Pertanyaan adalah, Hmm. siapa zaman sekarang yang tidak suka networking? Semua orang suka Ya. networking, betul kan? Hmm. Dan itu Networking. Ya. free, teman-teman. Yes. Jadi mereka masuk ke dalam grup, teman-teman. Mereka dari 1.000 orang yang lihat konten kita, belum tentu kan semuanya bakalan masuk. Mungkin cuman ya 50, let's say gitu. Nah, 50 yang masuk, teman-teman, teman-teman besarin terus sampai satu kali nanti mereka itu teman-teman akan terus maksudnya sesekali teman-teman akan promosiin bisnis kamu apa sih misalnya gitu ya, teman-teman mulai Hmm. kasih tahu Tumblr dan lain-lain. Satu kali dia butuh Tumblr, dia ingatnya sama kita. Itulah proses jualan, teman-teman. Saat kita punya banyak sekali namanya prospek, orang Hmm. yang bisa kita jualin gitu ya, maka sales itu pasti ada, teman-teman. Problemnya adalah sekarang Hmm. bisnis itu tidak punya orang yang mau beli atau orang yang mereka follow up siapa. Karena logiknya simple, teman-teman. Bayangkan kalau teman-teman punya data 1 juta orang, kalau teman-teman tidak bisa menghasilkan uang, siapa yang salah? Ya mostly kita kan. Kenapa? Karena kita udah punya orangnya, kita punya audiensnya. Tapi kalau kita nggak bisa jualan sesuatu, yang salah pasti kita. Berbeda saat kita tidak punya audiens. Mau jualan barang apapun ya percuma. Kenapa? Nggak ada orangnya kan gitu. Nggak ada yang lihat. Ya. Kalau Gitu. kalau misalnya katakanlah teman-teman kita yang hari ini pengen Hmm. jualan gitu ya, Ya, kan mulainya dari nol itu. Dari mana benar. kita bisa dapat lead generation sebanyak itu? Ya, jadi jawabannya gini, mulai perlahan-lahan. Artinya mulai dengan 1, 2, sama. Waktu aku mulai juga mulai dari nol, teman-teman. Artinya nggak tahu-tahu banyak, nggak ada juga minta teman-teman lain untuk nge-share, bahkan yang aku lakukan hanya membuat sebuah konten, kemudian menawarkan ke mereka, mau nggak kamu bergabung di komunitas kita free di Telegram untuk kita diskusi lebih lagi, lebih intens. Seperti itu doang. Jadi tidak ada free tentang networking dan lain-lain. Ya selain itu juga mereka tahu bahwa mereka bisa networking, gitu ya. Teman-teman tulis di bio, kasih link Telegramnya, orang bisa klik dan lari ke Telegram free. Oke? Setiap hari teman-teman posting, orang akan lihat link bio teman-teman, dia bisa networking, orang yang merasakan ada benefitnya, dia akan masuk ke grup. Nah, di grup itu teman-teman harus lebih aktif. Kenapa? Karena proses teman-teman membangun brand image, membangun komunitas, membangun basis fans, itu semuanya di dalam grup yang berbeda. Karena Instagram itu too broad, teman-teman, terlalu luas. Artinya, kalau kita posting menjangkau 1.000 orang, Hmm. mungkin yang interest cuma 10, mungkin interest cuma 50, gitu ya. Jadi kita nggak bisa serve semua orang kan. Jadi Hmm. teman-teman harus lebih intens pada mereka yang ada di luar grup, mereka yang lebih intens ke kita. Artinya mereka yang memutuskan untuk gabung di grup kita, itu doang sebetulnya. Ya, Selain either, komunitas, bro, hmm, kalau kita nggak mengajak, ya, maksudnya tadi kan opsi pertama adalah membuat komunitas, ya, ngomongin tentang jaringan, benar-benar, kolaborasi. ya. Nah, kalau selain itu,
apakah masih ada opsi lain lagi untuk membangun brand kita di Instagram? Biasanya bisa jadi lead gen teman-teman, lead generation teman-teman berdasarkan nomor email atau nomor WhatsApp, itu yang paling juga umum ya. Artinya teman-teman lihat banyak provider data-data email yang teman-teman bisa dapatin free kayak kayak MailChimp, banyak lah teman-teman bisa search yang free gitu ya, teman-teman nggak perlu bayar, teman-teman bisa mulai untuk mendapatkan leads mereka di sana, kemudian teman-teman bisa belajar sesuatu yang baru, gimana caranya teman-teman mengelola basis data prospek, sebenarnya kayak gitu. Jadi memang tidak harus membuat sebuah grup, teman-teman. Data itu bisa jadi sekedar mereka WhatsApp kita, mereka sekedar chat kita di DM, itu juga salah satu bentuk komunitas. Artinya bukan komunitas ya, artinya sebentuk database prospek, sebetulnya kayak gitu. Seberapa pentingkah kita untuk mengerti tentang Instagram Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, LinkedIn, dan lain sebagainya? Jadi kalau bicara tentang iklan, teman-teman, sebetulnya itu dua hal yang berbeda gitu ya, tetapi dia enhancing, jadi dia akan memperkuat gitu ya. Artinya gini, saat kita pengen memulai sebuah bisnis benar-benar dari scratch, dari nol, teman-teman nggak pengen spending uang, maka teman-teman bayar dengan waktu dan tenaga. Oke? Itu teman-teman buat konten, organik dan lain-lain. Gitu ya. Tetapi satu kali teman-teman udah mulai dapetin income, misalnya gitu ya, teman-teman udah bisa generate ya sales dikit-dikit gitu ya, pelan-pelan. Kemudian teman-teman lakukan adalah menyisihkan sebagian uangnya untuk diinvestasikan ke bisnis teman-teman lagi, yaitu teman-teman bangun. Entah itu bisnisnya, entah itu personal brandingnya, bebas. Yang pasti teman-teman mengambil sekian persentase, bebas berapa, kalau di aku sendiri itu 70, teman-teman. 70% uang yang aku dapatin masukin lagi ke bisnis. Jadi muternya kayak gitu. 30% doang yang dikeluarin, kemudian 70% masuk lagi ke bisnis. Untuk fungsinya ya untuk artinya running out. Artinya mencoba banyak hal di bisnis agar bisnisnya bisa growth, yaitu mulai dengan, jadi kita mulai ada namanya budget untuk iklan. Kita mulai belajar iklan dulu, kemudian kita mulai spending buat iklan. Karena iklan itu fungsinya untuk scalability, teman-teman. Artinya saat kita keluar uang 10.000 bisa menjangkau 1.000 orang, saat kita membuat post satu kan agak susah. Tapi kalau kita udah punya uangnya, kita bisa langsung direct ke iklan. Teman-teman bisa dapat jangkauan yang luas banget, tinggal teman-teman gimana caranya belajar cara konversiinnya. Karena kalau di aku sendiri, tujuan aku iklan sebetulnya bukan cari followers, nggak ada. Itu nggak pernah dalam kamusku. Iklan untuk nambahin followers itu sama-sama buang-buang uang, artinya teman-teman cuma ngasih uang ke Facebook, Instagram, sama kayak ke YouTube cari subscriber juga percuma, teman-teman. Yang teman-teman lakukan apa terus dong? Ya teman-teman jualan. Artinya saat kita spending uang 100.000, gimana caranya kita bisa dapat balik 100.000-nya. Sehingga besok kita bisa iklan lagi. Dengan harapan kalau besok bisa closing 2, kita untung 1. Jadi paham idenya ya. Jadi kalau saya beriklan, tujuan adalah harus balikin uang. Makanya iklan itu selalu jualan kalau saya. Kenapa? Karena iklan di online, teman-teman, di digital, itu kita bisa targetin spesifik yang kita mau. Jadi nggak seperti organik yang kita nggak bisa tahu siapa orangnya, tetapi dengan iklan kita berbayar, itu kita tahu dan kita bisa menentukan siapa yang harusnya lihat iklan kita. Itu akan lebih memperbesar kemungkinan kita bisa ngasilin sales, kan gitu. Jadi lebih mudah. Itulah benefit dari iklan sebetulnya, scalability atau ya booster ya. Jadi booster agar produk kita lebih cepat dilihat orang banyak, sebetulnya kayak gitu. Berarti balik lagi, kita perlu tahu dong target pasar yang kita bidik itu siapa? Yes, benar. Benar. Nah, saya yakin nih, saya nggak tahu selain Kota Medan, setahu saya pengguna Facebook di Kota Medan juga semakin hari semakin berkurang. Sedangkan untuk melakukan iklan, kita kan perlu menggunakan Facebook Ads. Apakah memang serumit itu untuk membuat ads di sosial media, terutama Instagram? Ya, sebetulnya menurut aku pribadi nggak usah terlalu dipikirin masalah ribetnya, karena ribet itu sesuatu yang dijual, teman-teman. Itu yang teman-teman harus pahamin. Sesuatu yang ribet itu value, teman-teman. Itulah yang dijual para ya kayak saya ya, educator. Kita menjual sesuatu yang rumit. Kenapa? Tugas kita membuat tidak rumit, kan gitu. Jadi kita ngasih tahu jalannya. Oke, itu tugas educator. Nah, tetapi sebetulnya apakah rumit? Jawabannya tidak rumit, teman-teman. Asalkan teman-teman tahu mana yang penting, mana yang tidak penting. Problemnya adalah kebanyakan yang kita lihat, yang kita tonton dan segala macam atau kita baca, itu kayaknya semuanya
ribet. Padahal nggak ribet, teman-teman. Kenapa aku bilang nggak ribet? Iklan itu cuman dua hal, teman-teman. Menyesuaikan siapa audiensnya dengan penawarannya. Artinya gini, bayangkan teman-teman tahu, misalnya teman-teman beli bolpen, misalnya gini ya, bolpen ini teman-teman tahu bahwa harganya 10.000, kemudian kalau misalnya di iklan, teman-teman lihat bahwa penawaran barang ini, kalau teman-teman beli pulpen ini sekarang juga, yang harganya 10.000, teman-teman bisa dapatin dengan harga 2.500. Pertanyaannya, beli nggak? Beli dong. Mostly kebanyakan orang beli kan? Kenapa? Karena dia tahu bahwa harga pulpen ini 10.000 dan dia bisa beli 2.500, gitu ya. Artinya berlaku buat produk lain. Kalau misalnya barang ini harganya 700.000, kalau kamu beli sekarang 250.000. Menarik nggak jadinya? Menarik kan? Menarik, tapi untuk orang yang memiliki brand itu rugi dong. Yes. Jadi itu contoh paling kasar. Yang teman-teman lakukan sebetulnya bukan bermain seperti itu. Jadi artinya gini, bayangkan teman-teman, sebuah produk, kalau misalnya teman-teman mungkin tahu yang namanya, mungkin teman-teman paham McD ya. McD yakin ya, maksudnya McD ada ya, artinya restoran fast food cukup banyak. Teman-teman pasti tahu bahwa setiap kali teman-teman beli burger satu, yang dia lakukan adalah nggak bakalan teman-teman selesai kan, dia tawarin saat kita, ya saya pengen beli burger, yang dilakukan adalah mau tambah kentang nggak? Kalau dia bilang, oh nggak mau deh, nggak usah. Mau tambah soft drink nggak? Kalau misal soft drink nggak mau tambah ice cream nggak? Kalau misalnya nggak mau beli paket nggak, lebih murah loh, misalnya gitu. Akhirnya saat dia mencoba banyak hal ke kita, saat dia menawarkan banyak hal ke kita jadi merasa bahwa, oh iya kayaknya jadi lebih murah ya, mendadak kita yang pengen beli burger, jadinya beli paket. Kenapa? Ya karena menurut kita paket lebih murah dan dia nawarin itu ke kita. Jadi bayangkan saat teman-teman lihat membuat sebuah iklan yang mungkin orang tertarik dengan sesuatu yang murah, tapi saat dia kontak kita, dia tanya kita tawarin, mau nggak beli paket lebih murah loh, misalnya gitu. Jadi kita tawarkan produk yang biasa, oke, yang menarik buat dia, yang nggak terlalu mahal, agar dia tertarik. Saat dia tertarik, kita tawarin sesuatu yang lain. Jadi teman-teman membuat paketnya, paket lebih murah loh, mau nggak beli paket? Dan mostly teman-teman, metode seperti itu sangat work sekali, even di online. Karena saya pribadi juga melakukan metode itu di toko jualannya. Jadi misalnya saya jualannya, misalnya gini, saya jualan cuma dompet biasa teman-teman, tidak ada yang istimewa dari dompet itu. Yang saya lakukan adalah saat dia beli, aku tertarik nih sama dompetnya, harganya misalnya 200.000, misalnya gitu ya. Kemudian mau nggak kalau kamu beli dompetnya hari ini, nanti kamu bisa dapat yang namanya free pouch gitu ya, pouch cantik senilai 35.000 yang kita beli cuma sekitar 2.500. Kemudian kita kasih lagi yang namanya e-book tentang gimana caranya lebih produktif, karena target saya waktu itu dengan dompet yang banyak kartu ya, itu buat mereka yang eksekutif, yang mereka yang bekerja gitu ya, yang level manager ke atas. Kemudian ditawarin e-book ya. Jadi bayangin, e-book itu kan sesuatu yang kita ketik dari Google, dari YouTube dan lain-lain, kita jadikan dari satu PDF yang bermanfaat buat orang, betul kan? Kita mencarikan informasi yang bermanfaat buat dia dan itu value buat dia. Jadi saya nggak membuat diskon di produk, tetapi menambahkan produknya dengan produk lain, sehingga produk dompet ini kalau dia beli dompetnya aja, dia dapat free yang lain. Sehingga value dari dompet mendadak naik kan? Karena saat dia beli dompetnya aja, dia dapat e-book, dia dapat video series, kemudian dia dapat free pouch misalnya gitu, dan subsidi ongkir, let's say seperti itu. Sehingga jadi menarik nggak penawarannya? Hanya sekedar dompet, dia nggak beli dompet aja, dia dapat A, B, C, D. Sehingga it's a good deal, tanpa mengurangi margin. Dan kita membuat produk-produk yang low cost bentuknya. Jadi itulah sebetulnya yang teman-teman iklankan. Sehingga saat teman-teman beriklan sesuatu yang boleh dibilang bombastis, yang semuanya padahal low cost gitu ya, e-book berapa lama sih teman-teman buat sekali dijual berkali-kali kan? Teman-teman ngumpulin video series sampai 100 video tentang produktivitas misalnya gitu ya di YouTube, ya itu kali kerja buat selamanya kan gitu. Jadi teman-teman buat sebuah produk yang low cost sekali dan itu bisa kita jual karena itu ada value teman-teman. Jadi semoga dapat idenya ya. Artinya kita membuat produk itu strategi yang berarti ya. Jadiin value. Yes, benar. Nah, saya pengen tanya pendapat Kuniko mengenai konten. Do you agree with kalau hard sell itu kita ads kan, soft sell itu di lapak kita, di profile kita. Oke. Jadi kalau style aku memang kebetulan seperti itu. Artinya apakah seperti itu? Jawabannya sih nggak selalu. Artinya depends, tergantung strateginya.
ada beberapa strategi yang memang membuat namanya Instagram akun katalog. Itu yang aku lakukan juga. Jadi membuat satu akun isinya semua jualan semuanya. Tapi jangan dicampur dengan artinya ya katanya kan membuat postingan kalau bisa yang ada trafficnya juga. Artinya bukan konten yang hard sell, konten yang soft sell. Gitu ya. Bagus nggak? Jawabannya bagus. Tapi problemnya adalah saat orang masuk ke sana, kemudian dia terjadi namanya distraction, teman-teman. Dia pertama jadi pengen lihat jualan kita, tapi saat dia masuk ke toko jualan kita atau akun jualan kita, dia baca artikel yang menarik yang lain dan membuat dia jadi hilang rasa pengen belinya. Itu bahaya. Itu kenapa akun jualan fokusnya sama jualan. Tetapi kita akan mencari sumber traffic lain untuk mensubsidi itu. Jadi itu Untuk kenapa yang aku lakukan mendukung ya. biasanya mencari traffic. Ya benar. Jadi supportingnya cari traffic di akun lain yang tidak jualan, dia arahkan dengan story, arahkan dengan bio, arahkan dengan highlight gitu ya. Teman-teman bisa pakai banyak hal, kemudian diarahkan ke katalog. Karena sampai di katalog, jangan sampai dia terdistract untuk beli barang lain atau baca informasi lain yang tidak penting. Jadi kebayang, mungkin Kodaro dan teman-teman juga pernah lihat bahwa ada akun misalnya ya, teman-teman pengen beli sesuatu, kemudian masuk ke akun itu, pertamanya pengen lihat-lihat barangnya, tetapi karena di deskripsi bio-nya ada tulisan seperti ini sering banget aku lihat di Indonesia ya. Sorry, akun real kita kehack. Oke, banyak ya sering kita temuin kan. Bayangkan saat teman-teman pengen beli sesuatu di toko tersebut, teman-teman udah kepo, kemudian masuk di bio. Lihat, ini akunnya ternyata dihack ya. Jadi kita jadi penasaran kenapa kehack. Padahal kita pengen beli, tapi kita jadi penasaran kenapa dia kehack. Jadi kita nggak pengen beli kan, kita kepo justru, kenapa nih kehack. Sehingga kita intensi kita saat pengen beli barang hilang saat kita kepoin. Jadi itu kenapa semua faktor untuk jualan termasuk bio, informasi-informasi yang agak dibilang misleading itu hindari teman-teman. Karena orang baru, calon pembeli baru itu bodo amat dengan akun kita mau dihack kayak mau di apa, nobody cares ya kecuali kita sendiri kan gitu. Jadi itu contoh-contoh hal yang bisa membuat distraksi yang tidak penting buat calon buyer baru, potensial buyer baru, dan yang mendistraksi mereka membuat kita kehilangan potensi pembeli kan gitu. Jadi itu salah satu contoh kasus lah teman-teman. Nah, saya juga pengen tahu nih, setelah katakanlah kita sudah mengerti produk kita mau dijual ke siapa atau mau engage ke siapa ya, attract ke siapa. Nah, kemudian secara visual, apakah lapak kita butuh tampil cantik dan lain sebagainya? Jadi kalau bicara Instagram, teman-teman, suka tidak suka visual matters. Visual berpengaruh. Artinya gini, kita bertanya ke diri kita sendiri. Kalau kita lihat sebuah akun yang boleh dibilang secara desain estetikanya kurang enak dilihat, warnanya buat sakit mata, gimana caranya kita tertarik kan gitu. Jadi secara ideal gitu ya, desain itu harus ya standar gitu ya. Tapi problemnya standar kita semakin hari semakin naik, itu problemnya teman-teman. Jadi teman-teman ya, 2-3 tahun lalu desain itu biasa aja gitu ya. Sekarang desain luar biasa dulu itu jadi standar sekarang. Jadi taste manusia itu semakin hari semakin luar biasa. Sama benar. Jadi sama seperti kita makan sesuatu yang enak, kita makan yang lain dengan menu yang sama nggak enak. Kenapa? Ya karena kita udah pernah rasain yang lebih enak kan gitu. Jadi standar makan kita atau rasa kita juga meningkat kan gitu. Jadi sama di konten Instagram visual matters. Jadi suka tidak suka, teman-teman harus mulai belajar juga. Itu adalah salah satu skill yang teman-teman harus pahamin ya. Artinya harus pahamin, bukan harus teman-teman milikin. Bukan ya, teman-teman harus pahamin bahwa itu penting. Kenapa? Belum tentu teman-teman punya bakat desain, betul kan? Itu kenapa teman-teman bisa mencari orang atau teman yang bakat desain, diajak kongsi atau diajak partnership. Karena sekarang teman-teman susah ya, teman-teman mau sukses sendirian, teman-teman harus lebih banyak kolaborasi. Itu yang juga penting sih untuk teman-teman pertimbangkan. Nah, setelah kita tahu target, create profile, visual matters, next adalah digital marketing. Kan banyak cara, tadi kita ngomongin tentang ads, ngomongin tentang community. Saya pengen tahu tentang seberapa penting, katakanlah hari ini produk saya adalah termos ya, karena dari awal kita baca, maksudnya dari awal itu kita membahas tentang termos. Nah kalau termos,
saya mau memarketkan lewat digital, apakah influencer itu berpengaruh? Oke, influencer ya. Jadi Influencer ya. influencer itu menurut aku pribadi sangat-sangat berpengaruh, teman-teman. Karena tugasnya influencer adalah influencing, yaitu mempengaruhi orang. Jadi sebuah barang yang biasa aja saat ada influencer yang pegang beda rasanya, gitu ya. Produk yang biasa aja saat kita itu juga terjadi saat kita beli sebuah barang saat influencer pegang kayaknya wow keren banget dia pakai loh bisa gitu ya. Kemudian kita beli barangnya sampai ya udah begitu aja kan rasanya langsung berbeda kan. Kenapa? Ya itulah kekuatan influencer sebetulnya. Jadi influencer penting nggak? Sangat penting teman-teman karena yaitu yang aku pengen bilang bahwa teman-teman mungkin beli baju, pernah beli baju online pasti ya, atau beli fashion apapun online, even teman-teman beli tumbler bisa gitu ya. Saat teman-teman atau termos bisa gitu ya, teman-teman saat dipegang seseorang atau dipakai seseorang kayaknya bagus banget, tapi saat datang biasa aja. Oke, apa yang terjadi? Ya kita terinfluence kan untuk bisa jadi pengen beli karena saat dia pakai bagus banget. Walaupun saat datang kita ya udah biasa aja sih, tapi ya lumayan lah. Artinya kita melakukan namanya rasionalisasi, teman-teman. Jadi yang kita lakukan sebagai pembeli biasanya adalah merasionalisasi, yaitu membuat apapun alasannya, membuat kita merasa bahwa kita nggak salah aja belinya gitu. Jadi sama seperti kayak kita punya teman baik salah gitu ya, pasti kita bener-benerin. Itu namanya rasionalisasi. Jadi sama saat kita beli sesuatu yang sifatnya mungkin tidak sesuai ekspektasi kita, tetapi masih it's okay, artinya it's good lah. Intinya ya walaupun nggak sampai yang kayak influencer pakai gitu ya, tapi ya it's good, ya kita tetap senang aja kan gitu. Nah, jadi apakah influencer berpengaruh besar? Sangat berpengaruh ya, apalagi kalau kita bicara tentang sebuah produk, bicara tentang jasa sekalipun juga sangat bisa. Artinya kalau influencer ngomong bahwa si A bagus, percaya nggak kita si A bagus? Iya kan? Atau misalnya teman-teman paling simpel, teman-teman berdua mau dikenalin sama teman satunya. Kemudian dibilangin, si itu loh orangnya baik banget. Saat teman-teman ketemu dia, pasti teman-teman udah sadar, orang ini baik deh. Coba dibalik. Saat teman-teman ngomongin bahwa orang itu loh jahat banget loh. Gimana pun, walaupun waktu teman-teman ketemu dia gitu ya, lihat ini pasti orang-orang yang negatif aja gitu. Jadi be careful dengan influencing, teman-teman. Itu kenapa influencer sangat powerful gitu ya, terutama baik itu jualan dan yang lain-lain. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwasannya influencer yang kita pilih itu sesuai dengan marketnya kita? Oke, jadi kalau terkait memilih influencer, aku pribadi itu lebih suka karena kita bicara influencer itu adalah mereka yang pakai barang kita, mereka yang menjadi image produk atau jasa kita. Maka biasanya aku lihat adalah dari value orangnya. Jadi influencer itu misalnya kalau kita bicara tentang healthy, ya, atau misalnya termos untuk kita jualan termos buat mereka yang cyclist misalnya, mereka yang bersepeda, misalnya gitu ya. Ya, kita kan harus mempertimbangkan bahwa apakah influencer itu merokok misalnya gitu. Kan kalau dia merokok gawat banget kan buat kita. Artinya gaya hidupnya aja nggak sehat kan gitu. Jadi yang perlu kita lihat adalah satu nilai-nilai dari si influencer itu sendiri karena itu terkait dengan brand image kita nantinya. Sekecil apapun teman-teman, kemudian aktivitas dia apa. Jadi kebayang nggak saat kita melakukan endorse barang ke seorang influencer gitu ya. Kemudian influencer ini juga mempromosikan banyak produk-produk yang negatif, artinya kontra sama brand kita. Nah, itu kan berbahaya. Jadi teman-teman harus benar-benar melakukan namanya artinya mempertimbangkan secara ya simple aja bahwa sesuai nggak sih orang ini tuh dengan produknya kita. Artinya kadang ada ya beberapa influencer yang kelihatannya misalnya mereka cocok di produk fashion, tetapi saat bicara tentang produk makanan, mereka sama sekali nggak cocok, gitu ya. Jadi kita biasanya melihat dari seperti apa aktivitas mereka sehari-hari, kemudian fansnya mereka paling simpel. Fansnya mereka biasanya tipe-tipe orang seperti apa. Jadi biasanya itu sih yang aku pribadi pertimbangkan biasanya. Baik. Pertanyaan terakhir sebelum session question and answer. Nah, tadi kan ngomong tentang influencer. Nah, sekarang yang terakhir nih, kalau saya baru meng-create satu brand, kemudian katakanlah saya sudah paham tentang, tahu tentang seberapa pentingnya ads di Instagram.
The next question pertanyaan terakhir saya adalah berapa banyak budget yang mesti saya keluarkan? Apakah budget yang saya keluarkan untuk ads itu penting sekali? Oke. Jadi kalau budget itu sebetulnya depends ke knowledge sih kalau aku. Artinya kalau secara pengetahuan sudah paham gitu ya tentang iklan itu seperti apa. Artinya inti dari iklan teman-teman beli data ya. Jadi bukan teman-teman dapetin pembeli. Ingat ya, iklan itu fungsinya adalah mencarikan kita prospek atau lead orang yang tertarik agar kontak kita. Selesai. Iklan cuma tugasnya itu teman-teman. Jadi iklan tugasnya bukan jualan. Karena yang tugasnya jualan kita. Sekarang coba logiknya ya. Kita iklan, yang kontak kita 10 orang. Kemudian tidak ada yang laku. Siapa yang salah? Ya. Maksudnya kebanyakan kita bilang, iklannya jelek, nggak ada yang laku. Padahal tugas iklan bukan jualan. Bayangkan, iklan datangin 10 orang. 10 orang nggak ada yang beli. Yang salah kan yang jualan kan. Ada 10 orang yang tertarik beli, tapi nggak ada yang beli satupun. Yang salah pasti yang jualan, teman-teman. Jadi, hati-hati dengan logik seperti itu tuh simple logic tapi ya benar-benar berpengaruh bumi dan langit gitu ya. Artinya kalau teman-teman paham simple logiknya, teman-teman harus paham bahwa saat teman-teman beriklan, teman-teman dapatin prospek dulu. Saat prospek yang didapat, kalau misalnya teman-teman tidak dapat prospeknya, berarti artinya iklan teman-teman salah. Ada yang salah, berarti iklannya dibenerin. Jadi ada sesuatu yang sifatnya kita lakukan namanya measuring, artinya pengukuran. Jadi saat kita keluar uang sekian, berapa data yang kita dapat balik, simpelnya gitu. Jadi kalau aku paling simpel adalah kalau kita iklan, misalnya berapa budgetnya, tergantung dari margin produk. Tentu kalau kita jualan produk yang marginnya besar, mungkin kayak, let's say, properti itu kan nilai transaksinya besar, gitu ya, dibandingkan dengan jualan termos. Pasti beda dong investasinya. Jadi, depends, tetapi idealnya adalah 1,5 kali dari margin. Jadi kalau kita jualan termos untung 50.000, maka budgetnya 50.000. Walaupun teman-teman punya budget 50 juta, akan start di angka 50.000 dulu. Jadi 50.000 dulu, kemudian lihat seperti apa ngukurnya. Kalau sudah muncul angka satuan yang namanya cost per lead atau CPL, jadi biaya untuk dapetin satu WA, misalnya gitu ya, orang yang tertarik beli termos kita, bukan orang yang beli ya, orang yang tertarik. Jadi kita iklan 50.000, udah jalan 7 hari, 350.000 kan? 350.000 dapat berapa WhatsApp? Misalnya dapat, katakan dapat ya 20 WhatsApp, biasanya gitu. Berarti 350.000 kita bagi 20, berarti 17.500 per satu WhatsApp. Kalau kita udah tahu, baru kita akan bicara tentang scalingnya. Nah, kita mau dapetin berapa sales? Misalnya 10 WhatsApp, 2 beli. Berarti kalau mau dapetin 10 beli, berarti kita perlu dapat 50 lead. Oke, 50 WhatsApp. 50 WhatsApp karena kali 17.500, itulah budget harian kita. Nah, jadi setelah diukur ya, Bro ya? Yes, jadi kita akan melakukan nambahin budget itu saat kita sudah mengukur, teman-teman. Ya. Jadi jangan toto cemplungin gitu, bukan ya? Baik. Wow. Baik, sekarang kita akan masuk ke session Q&A. Oke, ini ada pertanyaan dari Mariani. Hai Koniko, mau tanya nih, bagaimana digital marketing berjalan di masa pandemi seperti ini? Oke, jadi digital marketing berjalan gimana? Sebenarnya dia berjalan biasa aja, cuman memang presensinya jadi jauh sangat kuat sekarang karena orang tidak terlalu banyak atau melimitasi dirinya untuk keluar. Aktivitas bisnis yang butuh dengan meeting banyak, MICE itu jadi nggak boleh berjalan dengan ada regulasi dan lain-lain, membuat digital marketing sangat krusial sekarang. Itu kenapa mereka yang susah sekali, yang belum sempat gitu ya transisi itu akan losing banyak banget, jadi akan merugi besar sekali. Tetapi yang teman-teman harus sadarin bahwa mostly, jadi ini aku ngomong juga berdasarkan data teman-teman, industri tidak semua industri juga kena impact-nya, karena kayak product fashion, food and beverage, itu good teman-teman. Di masa pandemi kayak gini tuh malah bagus banget, gitu ya. Tetapi kalau kayak yang kena direct itu kayak penerbangan, tour dan travel, kemudian otomotif, itu yang kena hit impact termasuk properti ya, itu juga lumayan kena hit cukup besar, jadi industri besar. Tapi UMKM itu tetap jalan kayak biasa. Tapi kalau tetap bicara tentang digital marketing berjalan kayak gimana, digital marketing tetap sama teman-teman, tidak ada yang berubah. Even di masa pandemi, hanya bedanya adalah jumlah penggunanya lebih banyak. Kenapa? Karena orang akhirnya moving kan, pindah bahwa ya karena gua nggak bisa promosi offline, akhirnya mau nggak mau ya harus ke online. Itulah peranan digital marketing. Walaupun digital marketing itu luas teman-teman, nggak cuma sekedar bicara tentang iklan.
kita bicara tentang yang namanya funnel building, kemudian kita bicara tentang email marketing, kita bicara tentang list building, nurturing, uh, it's Banyak sesuai big ya. thing, benar. Baik, kita ke pertanyaan kedua. Ini pertanyaan dari Piopi Anggriani. Mengapa lebih memilih bisnis digital marketing daripada bisnis yang lain? Sebetulnya kalau ini tanyanya agak subjektif ya. Kalau dari sudut pandangku sebetulnya kenapa memilih digital marketing? Sebetulnya karena satu, aku dulu punya perusahaan teman-teman, punya kurang lebih ya nggak banyak ya, cuma 30 karyawan. Hal yang berat adalah buat aku karena aku waktu itu masih umur sekitar 24 ya. Jadi umurku masih 22-24 tahun waktu aku punya perusahaan itu. Problemnya adalah saat aku meng-hire orang yang udah umur 50-an, itu susahnya setengah mati, teman-teman. Yang namanya delegasi, ya, ngajak meeting setengah mati, apalagi mereka yang non-educational, gitu ya, mereka yang cuma tamatan S1, teman-teman, SD. Jadi lulusan cuma SD doang, tapi mereka mahir pakai mesin, gitu ya. Nah, itu yang mereka lakukan karena mereka ahli atau terampil, jadi itu adalah keterampil namanya, teman-teman. Susah banget untuk delegasi dan lain-lain. Akhirnya aku merasa wah kayaknya susah banget ya bisnis yang punya banyak karyawan itu gimana. Akhirnya mulai hire HRD dan lain-lain. Tapi tetap aja susah banget gitu ya untuk growing bisnisnya terkait dengan stigma negatif tentang umur teman-teman. Jadi aku masuk itu walaupun jabatanku lebih tinggi, tetapi yang namanya senioritas tuh jadi anak bawang. Lucu banget ya pokoknya. Jadi masih ada itu buat ya? aku kayak susah banget ya di Indonesia tuh somehow weird gitu ya. Kemudian di 2015 aku mulai belajar digital marketing. Kemudian yang menarik adalah saat aku mulai digital marketing itu orang tidak kenal aku, tidak tahu umurku berapa, tidak tahu mukaku seperti apa. Pokoknya dia cuma tahu bahwa barangnya oke, dia transfer ke rekeningnya, that's it. Dia bilang, gila ya, gimana caranya? Aku tuh juga salah satu orang yang kaget dengan potensi online dulu ya. Kenapa aku bilang, kenapa ya orang itu bisa berani transfer? Dan aku dulu jualan barang bukan barang murah, teman-teman. Barangnya harganya 8 juta per sekali transfer. Bayangkan, tahun 2014, 2015. Orang gila mana yang saya pikir, transfer 8 juta, nggak pernah lihat mukanya siapa. Di WhatsApp tuh nggak ada gambarnya, cuma gambar logo tokonya. Selesai. Jadi kebayang ya, waktu itu dulu, ya namanya orang belajar, aku pikir gitu ya coba-coba aja. Tapi ternyata ada loh yang beli. Jadi aku pikir, kenapa ya, kok bisa ya? Nah, gara-gara itu, teman-teman, aku jadi excited ya, namanya orang bisa laku excited. Penjualan pertama itu yang paling excited, teman-teman. Jadi teman-teman udah bisa laku satu barang, teman-teman excited, kemudian di hari berikutnya terjadi lagi sales. Sampai sekitar 3 bulan straight, setiap hari selalu ada sales. Di situ aku kaget, kenapa ya online itu tidak memikirkan yang jualan seberapa umurnya. Bahkan salah satu project yang pernah kita kerjain, jadi aku sama temanku, teman-teman, kita bantu salah satu UKM di Jawa Tengah untuk jualan daun teh. Bayangkan ya, teman-teman, daun teh. Kita baru buat websitenya hari ini, teman-teman, baru selesai. Kemudian besok kita iklankan. Besok lusa, kita dapat orderan 1 kontainer dari India. Kebayang nggak? Orang India yang beli, itu nggak tahu website itu baru jadi kemarin lusa. Satu, kan? Kedua, dia nggak tahu bahwa kita masih umur 20-an. Oke? Dan dia langsung beli 1 kontainer. Jadi, it's amazing buat aku waktu itu dulu, sejak bahwa gila ya, digital marketing itu huge banget. Aku pikir itu yang membuat aku sebenarnya jatuh cinta dengan namanya online marketing, digital marketing. Dan yang memutuskan kenapa sampai 2016 itu jadi full timer sampai sekarang lebih ke digital marketing. Jadi perusahaannya tuh dioper ke Om ya. Jadi itu yang aku lakukan sih. Jadi kenapa aku memilih digital marketing? Satu, karena fleksibilitasnya, kemudian dengan skalabilitasnya. Jadi kita bisnis nggak cuma di Indonesia, teman-teman. Saya juga saya juga punya bisnis di Amerika. Jadi aku pernah punya toko online di Amerika. Cuman karena masalah regulasi di sana dengan orang Indonesia yang membuat aku nggak bisa jalan lagi. Jadi dia minta PT dan lain-lain. Nah, di kita harus buka PT di sana. Itu yang buat aku susah. Akhirnya kita closing ya, 2018 akhir kita berhenti. Tapi aku bisa jualan di Amerika, teman-teman. Ya itu sesuatu yang luar biasa ya buat aku. Artinya artinya aku pernah ada di zaman yang benar-benar worldwide, teman-teman. Kita bisa bisnis di mana aja. Jadi ya itu kenapa aku suka digital marketing dibandingkan bisnis yang lain. Seperti itu sih. Oke. Baik, kita masih ada 2. Oh, ini yang terakhir. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari Penny Rosella.
Saat ini Oke. sangat banyak pesaing dalam pekerjaan ini. Bagaimana cara Kuniko agar selalu berpikir positif dalam menjalankan pekerjaan ini agar bisa sukses seperti sekarang? Oke, jadi ini pertanyaan menarik sih. Tapi gini teman-teman, aku tipe orang yang gimana ya? Aku tipe orang yang melihat kompetitor, artinya aku tidak merasa bahwa aku melihat kompetitor ada. Yang namanya kompetisi itu bagus teman-teman. Jadi aku bukan orang yang alergi dengan kompetisi. Oh, si itu jelek tuh itu kita kata-katain gitu. Enggak begitu teman-teman. Tapi aku tipe orang yang lebih suka dengan kompetisi karena artinya bahwa saat ada kompetisi teman-teman di situ ada market. Saat ada kompetisi teman-teman di situ ada hadiah. Oke, itu kenapa saat kita berkompetisi ada hadiah kan yang kita harapkan. Itu kenapa teman-teman kalau masuk ke sebuah bisnis yang tidak ada kompetisinya, be careful. Kenapa? Belum tentu ada hadiahnya. Itu ya. Jadi kompetisi itu it's good, teman-teman. Itu pola pikir yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman, hal yang bagus adalah seru. Kenapa? Karena ada orang yang bisa jadi dapat sesuatu yang lebih baru kan dari kita. Artinya kita bisa belajar dari dia. Itu yang saya suka dari kompetisi. Jadi kita bisa punya sparring partner, teman-teman. Kalau kita nggak punya sparring partner, itu bosan, teman-teman. Boring banget. Artinya teman-teman akan merasa bahwa teman-teman saat gini lah, bayangin, teman-teman main game, teman-teman menang terus. Bosan nggak? Bosan kan kita. Jadi justru karena ada kalah dan menang, itu yang membuat game seru. Sama, saat kita berbisnis, teman-teman, yang membuat kita up and down, gitu ya, itulah yang membuat bisnis jadi seru. Kan gitu. Jadi kalau aku tuh suka bisnis kayak main game, teman-teman. Kadang kalah, kadang menang. Yang penting adalah kita lebih sering menang. Itu doang buat saya. Jadi gimana caranya? Jadi yang aku pikir adalah gimana caranya gue harus lebih menang kan gitu. Lebih banyak menangnya. Sesekali kalah nggak apa-apa, karena itu wajar. Gitu ya. Jadi kalau bicara tentang gimana cara positif, ya tergantung dari kita. Karena bayangkan, sebuah masalah, teman-teman, itu akan besar kalau kita lihat besar. Masalah itu jadi nggak terlalu bermasalah buat kita saat kita melihat bahwa masalah itu yang nggak terlalu besar buat kita. Jadi yang melihat masalah besar atau enggak itu kita, teman-teman. Kalau coba teman-teman tanya sama orang sebelah, masalah teman-teman bisa jadi kecil banget buat orang sebelah teman-teman. Kenapa? Ya karena itu perspektif doang. Sama, saat kita bicara tentang kompetisi, bicara tentang persaingan segitu luas, it's okay, teman-teman. Karena kompetisi itu bukan sesuatu yang negatif ya, itu sesuatu yang sangat positif sekali dan teman-teman bisa jauh lebih produktif gitu ya. Jadi jangan terlalu pusingin masalah kompetisi deh. Seru-seru. Bisnis itu yang penting adalah kita lebih sering menang aja daripada kita kalahnya kan gitu. Dan musuh yang paling berat itu bukan kompetitor, teman-teman, tapi diri sendiri. Itu yang paling susah. Itu saya garansi. Jadi teman-teman lebih fokusin dengan sama satu lagi teman-teman, bahwa saat kita nggak usah terlalu banyak mikirin kompetitor, kita sebenarnya kalau aku ya, ini kalau styleku, itu aku lebih senang gimana caranya setiap hari yang aku pikir adalah gimana caranya aku bisa serving market kita, market saya gitu ya, lebih lagi, itu doang sebetulnya. Jadi saya nggak bodo amat sama kompetitor, tapi apa yang, jadi kita saya lebih sering listening teman-teman, daripada saya sering ngomong, saya lebih sering dengerin sesuatu. Jadi selagi saya ngomong sesuatu, saya juga aktif banget mendengarkan sesuatu. Jadi saat saya dengerin sesuatu, saya tahu bahwa si audiens butuh apa, dan saya akan coba providing. Jadi daripada saya ngeliatin gitu ya kompetitor yang kita buang-buang waktu, mending saya dengerin market kita butuh apa, ya kita provide ke dia. Jadi kita fokus pada satu hal yang lebih produktif ketimbang kita mikirin sesuatu yang boleh dibilang ya nggak terlalu berdampak ke kita juga sih gitu. Ya benar. Baik, terima kasih Koniko yang sudah berkenan men-share banyak hal ke teman-teman kita. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin memberitahu bahwasannya kita akan memberikan 3 hadiah buat 3 pertanyaan tadi. Yang pertama itu adalah Mariani, 1 kotak brownies dari Lisano. Kemudian yang kedua ada POP Anggriani, itu mendapatkan 1 kotak brownies dari Lisano. Dan yang ketiga itu ada Feni Rosella, itu mendapat 1 kotak bolu petit dari Avinoise. Ini nanti data bisa dikirim ke WA atau nomor kontak yang sudah kita kirimkan ke WhatsApp group ya. Baik, terima kasih sekali lagi Koniko. Yes. Kalau ke Medan, kalau sempat jalan-jalan ke BMCI, semoga pandemi ini cepat kelar dan pada saat Koniko datang bisa men-share banyak hal yang lebih menarik lagi dan lebih mendalam lagi kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi PMCI. Saya
Darwis undur diri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Thank you, Yes. Kuniko. Thank you semuanya.